dikenal agama asli atau agama dari suku-suku pedalaman yang berdasarkan kepercayaan para leluhur. Nah, di Eropa kita mengetahui ada suatu kurun waktu di mana pemimpin daripada negara yang beragama Islam di Turki, Kaisar Ottoman ya, yang sangat terkenal, menguasai Eropa. Sehingga agama Islam berkembang menguasai sekian abad Eropa. Tapi pada satu waktu bangsa-bangsa Eropa ini kembali bangkit melawan karena mereka mempunyai keyakinan dengan kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Maka bangkitlah negara-negara Kristen dan Katolik melawan penguasaan Islam pada waktu itu. Dan akhirnya mereka dapat memenangkan peperangan. Nah, dalam kondisi seperti ini, Paus Gereja Katolik Roma memberikan mandat kepada Portugis dan Spanyol untuk menguasai dunia baru bagi Gereja Katolik Roma. Tampillah beberapa sosok yang terkenal, ya. Columbus, dia berlayar ke bagian barat dunia pada tahun 1492 yang menemukan benua Amerika. Kemudian Vasco da Gama, dia berlayar ke timur pada tahun 1498 dan begitu cepat menemukan India, Malaka, dan bahkan sampai di Ternate. Sampai di Ternate mereka. Nah, momen ini ketika bangsa Portugis tiba di daerah Ternate pada tanggal 24 Juni 1522, dijadikan tonggak sejarah sebagai peringatan masuknya Gereja Katolik Roma di Nusantara atau Indonesia. Dimulai kegiatan gereja di samping tentu saja usaha mereka di dalam perdagangan. Tetapi mereka sudah mengajarkan agama Katolik. Perintis daripada penginjilan ini dilakukan oleh para Pater Dominikan, Franciscus Agustin, kemudian Franciscus Xaverius yang datang dari Filipina bergabung memperkuat penginjilan di sana. Hasilnya cukup baik bagi perkembangan gereja, di mana ada 47 desa di Ley Timor, ya, daerah sini, Ley Timor, Ambon, Saparua, Haruku, Nusa Laut, dan Seram Selatan. Mereka memeluk
agama Katolik Roma. Bahkan penginjilan sampai menjangkau ke Sulawesi Utara pada tahun 1563. Kemudian mereka mengekspansi tugas perdagangan di samping menginjili juga. Mereka sampai ke NTT, lalu membangun jemaat-jemaat di Flores, ya, Solor, dan Timor. Portugis di dalam usaha mereka mendapat juga perlawanan dari para sultan yang ada di daerah yang didominasi oleh sultan-sultan Islam. Sejarah mencatat pada tahun 1535 Pastor Simon Vaz dibunuh di Morotai. Ini huruf K yang kecil di atas Sulawesi. Dia dibunuh di Morotai. Namun penginjilan tetap berlanjut. Pada tahun 1602 datanglah pedagang Belanda yang dikenal dengan nama VOC. VOC mungkin sudah mendengar ya pelajaran di sekolah. Verenigde Oost-Indische Compagnie yang juga disertai oleh armada laut yang kuat. Disertai armada laut Om Max, mungkin kepencet mute itu, Om Max perlu di unmute. Halo? Ya. Ya, Oke. sudah? Ya. Baik, saya lanjutkan. Mungkin saya harus balik sedikit. Ya, pada tahun 1602 datanglah pedagang Belanda yang dikenal dengan nama VOC. VOC kepanjangannya adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie, disertai atau dikawal oleh armada laut yang sangat kuat. Nah, ketika badan dagang ini memasuki wilayah Nusantara bagian timur, pada tanggal 23 Februari 1605, terjadilah perang dahsyat antara Portugis dengan Belanda di Teluk Ambon. Kapal perang Belanda di bawah komando Laksamana Stephen van der Hagen mengalahkan armada laut Portugis yang dikomandoi oleh Laksamana Casper de Mello yang merupakan komandan armada Portugis. Dan pada tanggal 27 Februari 1605, jadi perang ini 3 hari lamanya, akhirnya Portugis menyerah kepada Belanda. Benteng Portugis jatuh dan mulailah dominasi kekuasaan Belanda disertai dengan memulai ibadah di benteng Victoria
Historia Ambon. Nah, adik-adik, apakah masih bisa mengikuti paparan saya? Cukup jelaskah? Atau bagaimana? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, oke. Kalau demikian saya lanjutkan ya. Nah, hari Selasa tanggal 27 Februari 1605 dijadikan sebagai titik tolak gereja Protestan di Indonesia. Titik tolak gereja Protestan di Indonesia. Sekarang kita kenal dengan GPI. Nah, sejak itu ya di tanggal 27 Februari 1605 Ambon menjadi pusat aktivitas VOC di Nusantara. Nah, semua umat Katolik di Ambon dialihkan menjadi Protestan. Jadi, agama Katolik yang dianut oleh warga yang mendapatkan penginjilan dari Roma Katolik, mereka berdasarkan perjanjian dengan Portugis, mereka harus menganut agama Belanda, Protestan. Ya. Nah, dari Ambon disebarkan pelayanan gereja oleh tenaga-tenaga pendeta dari Belanda. Jadi masih pendeta orang Belanda. Orang Indonesia waktu itu baru dalam tahap untuk diberikan pelajaran. Nah, pelayan-pelayan ini, ya penginjil-penginjil, pendeta-pendeta ini juga menjangkau pulau-pulau di Maluku bagian selatan. Ya, misalnya daerah K, apa bisa lagi ditampilkan? Nah, ini bisa di close up nih daerah Maluku ini. Nah, bisa mungkin kita lihat daerah K, ya. Kemudian mereka pergi ke Aru, ke Tanimbar, Babar, dan Kisar. Bayangkan adik-adik, mereka tanpa kenal lalah dan takut mengembangkan, memberitakan Injil sampai ke pulau-pulau kecil di wilayah Maluku. Bahkan mereka berlanjut ke Bacan. Bacan itu daerah Halmahera. Ya. Kemudian mereka selanjutnya memakai atau meningkatkan populasi mereka semakin giat untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus. Dan pada waktu itu orang-orang Maluku sudah mulai jadi pendeta. Nah, pada tahun 1622 dibentuk majelis gereja di Banda. Nah, di Banda pertama-tama berdiri majelis gereja. Di Ambon, selanjutnya, kemudian pendeta-pendeta mendidik guru-guru Ambon dalam rangka meningkatkan pelayanan. Nah, sementara itu VOC dalam bisnis mereka yang utama, tentu mereka juga semakin mengembangkan perdagangannya. Tanggal 30 Mei 1619, mereka memasuki Batavia yang berada di
Pulau Jawa. Kita kenal bahwa Batavia akhirnya berubah menjadi Jakarta, ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ketika mereka sudah sampai di Batavia, pemerintah Belanda sudah semakin gencar untuk menanamkan pengaruh mereka. Pada tanggal 30 Mei 1619, di Batavia, Belanda menempatkan Jan Pieterszoon Koen menjadi Gubernur Jenderal Batavia. Nah, dengan adanya Gubernur Jenderal yang ditempatkan oleh pemerintah Belanda, mereka sungguh-sungguh sudah menanamkan pengaruh dan kekuatan dalam bisnis perdagangan di Nusantara. Namun penginjilan pun, pengembangan gereja juga seiring dengan usaha-usaha perdagangan mereka. Di Batavia diangkatlah pendeta Adrian Jacob Hulsebas sebagai pendeta di Batavia. Nah, tanggal 3 Januari 1621, VOC membentuk Majelis Gereja Protestan di Batavia. Pusat VOC di Batavia bertempat di Taman Fathahillah. Nah, Taman Fathahillah ini di daerah Kota Beus, tidak jauh dari stasiun kereta Kota Beus. Sekarang gedung itu menjadi gereja GPIB Jemaat Sion. Ya. Jadi sudah sejak lama gereja di Batavia ada. Batavia Sion, GPIB Sion, sehingga mereka mengembangkan pelayanan. Nah, pada waktu itu di Batavia masih ada begitu banyak orang yang karena pengaruh bangsa Portugis, penguasaan Portugis pada waktu itu, mereka harus mendapat pelayanan dari gereja Protestan. Sehingga bagi warga yang berbahasa atau orang Portugis di daerah Tanjung Priuk yang kita kenal sekarang ini daerah Tugu, pada tahun 1633 mereka bergabung dengan gereja Protestan di Indonesia. Sekarang GPIB Tugu Tanjung Priok. Kemudian berkembang kemudian di Jatinegara yang sekarang dikenal dengan GPIB Koinonia dengan pendeta Cornelius Senen, seorang guru Injil dari Banda. Dia dikenal dengan julukan Mr. Cornelis. Nah, dari Batavia, VOC membuka pelayanan di Kupang pada tahun 1613. Di Malaka tahun 1641. Makassar tahun 1670. Di Padang tahun 1683. Di Surabaya tahun 1708. Dan di Semarang tahun 1753. Sehingga sudah berkembang ke sebagian besar Kepulauan Nusantara. Adik-adik, kemudian pada tanggal
8 Agustus hingga 20 Oktober 1624 di Batavia dilakukan persidangan sinode gereja yang memberlakukan peraturan-peraturan gereja Protestan di Nusantara, khusus perawatan rohani yang meliputi ibadah-ibadah minggu, baptisan, perjamuan kudus, katekisasi, perkawinan, pemakaman, dan penghiburan orang-orang sakit. Juga dimulainya penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Melayu. Jadi pada waktu itu sudah semakin intens penyebaran Injil di wilayah Nusantara. Nah, VOC melakukan tugas rawat rohani berdasarkan pengakuan iman Belanda tahun 1561. Itulah yang menjadi acuan bagi pengembangan penginjilan oleh VOC. Ya. Jadi pada tahun 1624 pengembangan penginjilan semakin intens di Nusantara. Nah, kita mengetahui bahwa perawatan rohani yang dilakukan oleh VOC berdasarkan artikel 36 yang menugaskan pemerintah untuk mempertahankan pelayanan gereja yang kudus, memberantas dan memunahkan berhala, dan menjatuhkan kerajaan antikristus, dan berikhtiar untuk kerajaan Yesus Kristus yang memuliakan Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, usaha-usaha VOC dalam perdagangan mengalami kemunduran, ya. Jadi rupanya ketika mereka sudah mencapai suatu hasil yang spektakuler, namun usaha-usaha perdagangan mereka mengalami penurunan karena disebabkan oleh praktek korupsi yang dilakukan oleh personel VOC. Nah, kerajaan Belanda akhirnya membubarkan VOC, ya. VOC akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada tanggal 31 Desember 1799. Akibatnya, jemaat-jemaat yang sudah ada dan sedang berkembang mengalami pasang surut. Bahkan banyak warga yang tadinya sudah memeluk agama Kristen kembali ke kepercayaan mereka semula. Sangat memprihatinkan memang kondisi ini. Nah, karena situasi ini pemerintah Belanda mengambil alih pemerintahan di Nusantara. Setelah VOC dibubarkan, maka sejak itu pemerintah Belanda mengambil alih baik pengawasan perdagangan maupun penyebaran Injil. 1 Januari tahun 1800, Nusantara ditetapkan
sebagai wilayah jajahannya. Ini resminya ya, ditetapkan oleh pemerintah Belanda menjadi jajahannya. Nah, Herman Willem Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal Nusantara pada tahun 1808 hingga 1811. Daendels gagal mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tentara Belanda dikalahkan, maka Thomas Stamford Raffles dari Inggris menjadi penguasa Inggris di Nusantara. Nah, kita mengenal mungkin ya. Kalau di Indonesia, Halo, Omax. Suaranya ke-mute lagi, Omax. ya. Oke? Ya, oke. Baik, saya lanjutkan. Nah, ketika Daendels tidak bisa mempertahankan Pulau Jawa karena serangan Inggris, maka Inggris mendominasi kekuasaan di Nusantara, sehingga Inggris menempatkan seorang yang menjadi perwakilan dari pemerintahan Inggris. Ya. Kita kenal dengan yang disebut dengan Thomas Stamford Raffles. Ya. Dia terkenal dengan yang mendirikan Kebun Raya Bogor, namun juga mengembangkan pelayanan. Ia mendirikan yayasan penginjilan dan mendorong pertumbuhan gereja. Ya. Pada tahun 1816, Inggris mengakhiri kekuasaan di Nusantara dan menyerahkan kekuasaan kembali ke Belanda. Ini karena masalah internasional di Eropa. Konvensi London tahun 1814 mengharuskan Inggris menyerahkan kembali kekuasaan di Nusantara kepada Belanda. Perubahan konstelasi politik internasional pada waktu itu, Belanda akhirnya setelah berkuasa kembali menerapkan kebijakan baru. Yang pertama, di bidang pendidikan. Mereka memberikan kesempatan buat warga pribumi mendapatkan pendidikan, mulai dari sekolah dasar sampai ke sekolah menengah. Kemudian yang kedua, bidang ekonomi. Mengatasi kesulitan ekonomi, mereka menggerakkan menanam tanaman yang dibutuhkan dunia internasional, yaitu tanaman kopi, teh, karet, dan kimia. Usaha ini dikenal dengan sistem tanaman paksa yang dikenal dengan kulturstelsel, khususnya di wilayah Jawa dan Sumatera.
Lalu yang ketiga di bidang agama. Mereka mencanangkan adanya kebebasan beragama. Pengaruh aliran pietisme di Eropa pada waktu itu akan kesalehan, hidup saleh, ditandai dengan hidup kudus, di mana orang Kristen harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dampak kemunduran ekonomi dan penyebaran agama, terjadilah pemberontakan setempat di Nusantara. Antara lain, pemberontakan oleh Thomas Matulesi yang dikenal dengan Patimura di Maluku pada tahun 1817. Kemudian di Ponegoro di Jawa tahun 1825 hingga 1830. Kemudian Imam Bonjol di Sumatera tahun 1821 hingga 1837. Kemudian Hidayat di Kalimantan pada tahun 1850 hingga 1852. Lalu Sisingamangaraja 12 di Tapanuli pada tahun 1878 hingga 1907. Menghadapi gejolak-gejolak ini, Belanda melakukan konsolidasi dalam rangka mengokohkan kekuasaannya di seluruh Nusantara. Langkah-langkah konsolidasi sebagai berikut. Satu, menghimpun kembali jemaat-jemaat yang sudah ada sejak VOC. Mengorganisir orang Protestan di seluruh Nusantara ke dalam gereja Protestan di India Timur, atau dikenal dengan The Protestant Church in East India tahun 1815. Majelis gereja di bawah asuhan Departemen Perdagangan pada waktu itu. Pusatnya di Gereja Immanuel sekarang, GPIB Immanuel, Merdeka Timur nomor 10. Ya. Kemudian yang kedua, usaha-usaha konsolidasi, yaitu mengizinkan badan-badan penginjilan dari Eropa masuk ke Nusantara. Jadi Belanda memberikan kesempatan kepada badan-badan penginjilan yang dari Eropa untuk berkiprah menyebarkan Injil ke Nusantara. Badan-badan penginjilan tersebut seperti dari Jerman, ya, kita kenal dengan Nommensen di Tapanuli, ya. Kemudian dari Swiss di Kalimantan, Inggris di Jakarta, Baptis di Semarang, dan Roma Katolik di Jakarta dan sekitarnya. Kita mengetahui bahwa Gereja Roma Katolik membangun gereja katedral di Jakarta pada tahun 1861. Nah, GPI atau Gereja Protestan di Indonesia, atau bahasa kerennya The Protestant Church in East India, ya, mereka memang sering disebut sebagai gereja negara. Ya, termasuk kita gereja GPIB merupakan turunan daripada GPI. Nah, gereja Protestan yang diasuh negara, ya, kemudian akhirnya berubah nama lagi
menjadi the Protestantse Kerk in Oost India, menjadi the Protestantse Kerk in Nederlanden, India, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, pada tahun 1948 menjadi gereja Protestan di Indonesia. Itu merupakan warisan dari gereja The Protestantse India Kerk. GPI bekerja sama, waktu itu masih bernama Belanda yang diasuh langsung oleh negara, pemerintah Belanda. GPI bekerja sama dengan Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG, Badan Sending Reformasi Belanda, menempatkan pendeta-pendeta di Jakarta, Ambon, Manado, Tomohon, Kupang, Semarang, Surabaya, Makassar, Padang, dan kota-kota besar lainnya. Jadi memperkuat bagaimana supaya penginjilan, agar supaya gereja Tuhan bisa hadir di seantero Nusantara. Sehingga adalah yang kita kenal pendeta-pendeta yang sangat terkenal di wilayah-wilayah tertentu. Seperti di Minahasa, ada 3 pendeta yang sangat berjasa di sana di zaman Belanda. Yang pertama, pendeta Gerrit Jan C. Holendam tahun 1827 hingga 1837. Pendeta Johann Friedrich Riedel dan pendeta Johann Gottlob Schartz. Mereka sekaligus membuka sekolah-sekolah untuk masyarakat Minahasa. Nah, adik-adik sebagai tambahan informasi, di sana gereja Gemim, karena dulu warisan dari pemerintah Belanda, sekolah-sekolahnya itu mulai dari SD sampai perguruan tinggi, ya, dibiayai oleh negara. Dibiayai oleh negara. Saya masih merasakan karena saya dari daerah sana. Sekolah-sekolah kami, guru-gurunya semua ditanggung, dibiayai oleh negara. Namun di daerah lain juga seperti di Kupang terkenal juga pendeta-pendeta. R.L. Bruin pada tahun 1819 dan pendeta Johannes Konrad Terlinden tahun 1829. Nah, Mbak Loli pasti tahu nama mereka itu yang berjasa untuk penginjilan di daerah timur. Nah, di Batavia, pendeta-pendeta yang terkenal adalah pendeta Cornelis Kastelein yang melayani sampai Depok. Kemudian Mr. M.F.L. Outing, dia pejabat tinggi negara, wakil ketua Mahkamah Agung waktu itu, melayani di Kampung Sawah sampai Omax, mic-nya mati itu Omax. Coba di unmute. Omax, suaranya belum masuk. Sudah masuk belum? Sudah, ya sudah. Baik, sorry. Ya. Nah, saya lanjutkan. Di Batavia berkembang pesat dengan upaya-upaya para pendeta yang cukup dikenal, ya. Pendeta Cornelis Kastelein, ya, yang mengembangkan pelayanannya sampai Depok. Master F.L. Outing melayani di Kampung Sawah sampai Gunung Putri. Kemudian menghasilkan Gereja Kristen Pasundan atau GKP. Kemudian
Pendeta Ewe King membentuk Gereja Kristen Pasundan Jatinegara, sekarang GKP Rehoboth. Nah, selain itu banyak pula penginjilan yang dilakukan oleh badan-badan sending baik dari negara Eropa maupun juga dari Amerika. Nah, sebelum ke sana saya mau nyampaikan bahwa GPI selanjutnya mengembangkan kemandirian gereja-gereja Protestan. Yang pertama, Gereja Masehi Injili Minahasa, Gemim, pada tanggal 30 September 1934. Yang kedua, Gereja Protestan Maluku atau GPM, pada tanggal 6 September 1935. Ketiga, Gereja Masehi Injili di Timur, Gemit, tanggal 31 Oktober 1947. Keempat, Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, GPIB. GPIB kitalah itu, yang tanggal 31 Oktober 1948. Beberapa hari lagi kita akan merayakan hari ulang tahun GPIB 72. Lalu Gereja Gemim memperluas pelayanannya ke Gorontalo, GPIG, ke Buol Toli-Toli, GPIBT, ke Donggala, GPID, ke Lubuk Banggai, Gereja Kristen Luwuk Banggai, ke Bolang Mongondo, Gemibem, Gereja Masih Injili, Bolang Mongondo. Dan GPM memperluas pelayanannya ke Papua yang menghasilkan GPI Papua. Nah, di pertengahan abad 19 berkembang pelayanan penginjilan yang sangat pesat karena baik Belanda, negara-negara Eropa dan Amerika Utara khususnya mereka mendatangkan badan-badan penginjilannya. Nah, kita mungkin sudah mendengar di atas tadi bahwa dari Gereja Protestan Indonesia atau juga NZG, Nederlandse Zendeling Genootschap, ya, badan penginjilan dari Belanda secara khusus mereka menghasilkan gereja-gereja GKP, Gereja Kristen Pasundan, GKI, Gereja Kristen Indonesia, GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, GKPB, Gereja Kristen Punguan Batak, GKS, Gereja Kristen Sumba, Gereja Toraja, GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Gemis, Gereja Masehi Injili Sangir Talaut, Gemih, Gereja Masehi Injili di Halmahera, dan GKI Papua. Ada 10 sinode gereja yang dibangun atau diturunkan dari Belanda. Kemudian badan-badan penginjilan dari Amerika, mereka menghasilkan gereja-gereja sebagai berikut. Gereja Bala Keselamatan, Gereja Kemah Injil, Gereja Pantekosta, Gereja Advent, Gereja Metodis, dan Gereja Baptis. Lalu dari Jerman menghasilkan Gereja HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun, HKI, Huria Kristen Indonesia, BNKP, Banua Niha Keriso Protestan dari Nias. Nah, adik-adik mungkin kalau yang sempat ikut ibadah Horeb jam 9 tadi secara
secara live streaming, pendetanya dari Banua Niha Keriso, ya, dalam pertukaran mimbar. Lalu ada GKI, Gereja Kalimantan Evangelis. Nah, sebelumnya namanya GKE ini GDE, Gereja Dayak, ya. Badan-badan penginjilan ini membangun sekolah-sekolah, rumah sakit, panti asuhan, pekabaran Injil di seluruh Nusantara, kemudian juga menggerakkan perekonomian sehingga membangun perkebunan serta memperkuat relasi dengan masyarakat di seantero Nusantara. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, 17 Agustus 1945, terjadilah perubahan-perubahan yang juga mempengaruhi perkembangan gereja. Pada tanggal 25 Mei 1950, badan-badan penginjilan di Nusantara bersepakat mendirikan wadah yang disebut Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI. Kemudian dalam sidang raya ke-10 DGI di Ambon pada tahun 1984, GDI berubah menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, ketika berubah nama ini, maka gereja-gereja mempunyai suatu semangat dalam beroikumene. Kita gereja-gereja terdiri dari begitu banyak denominasi. Tetapi kita sepaham bahwa gereja hadir untuk menyampaikan Injil kebenaran tentang keselamatan. Maka PGI berkomitmen untuk menyatakan satu gereja yang esa di Indonesia. Nah, sampai pada tahun 2009, PGI telah menghimpun 88 gereja sinoda sebagai anggota dari Sabang sampai Merauke. Dalam sidang raya PGI ke-17 tahun 2019 di Sumba, NTT, sudah terdaftar 91 anggota PGI. Kebetulan saya hadir di sana pada sidang raya itu. Nah, gereja telah berpartisipasi secara aktif bagi pembangunan masyarakat bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, baik sebelum kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang ini. Bahkan ada begitu banyak tokoh-tokoh bangsa beragama Kristen. Contoh, Dr. Johannes, Mester Latuhar Hari, Mester A.A. Maramis, Dr. Samratulangi, Dr. TSG Mulia,
Mr. Amir Syarifudin, Dr. Leimena, Legend Purnawirawan TB Simatupang. Jadi kehadiran gereja di Indonesia yang memang dari awal merupakan bentukan bahkan warisan dari pemerintah Belanda yang notabene dikenal penjajah, tetapi ketika memasuki era bahkan di dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, gereja tampil aktif di dalamnya. Sehingga banyaklah tokoh-tokoh gereja yang cukup terkenal di dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, akhirnya saya akan menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, kekristenan masuk ke Indonesia melalui usaha-usaha atau jalur perdagangan internasional seperti dialami juga oleh agama-agama lainnya. Yang kedua, masuknya agama-agama tidak serta-merta menghilangkan agama-agama suku atau agama leluhur. Gereja, yang ketiga, gereja pada awalnya terbentuk melalui badan-badan penginjilan berlatar belakang suku atau kedaerahan. Kemudian yang keempat, gereja-gereja mengembangkan kemandirian di dalam berperan dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan terakhir, gereja merupakan salah satu komponen bangsa Indonesia untuk memajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Itulah barangkali yang dapat saya paparkan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga adik-adik dapat menerima sehingga menambah wawasan tentang sejarah gereja di Indonesia. Mungkin ada yang mau bertanya, kalau masih ada waktu kami persilakan. Bagaimana Mbak Luli? Ya, terima kasih. Pertama-tama terima kasih banyak Om Max dengan begitu gamblangnya menjelaskan kepada kita semua bagaimana sejarah gereja di Indonesia. Dan tadi juga Om Max juga menyebutkan kalau ada Om Max nih berkesempatan menjadi pelaku sejarah begitu ya, menyaksikan perkembangan gereja-gereja di Indonesia. Terima kasih Om Max atas penjelasannya pada siang hari ini. Baik teman-teman, adik-adik semua, adakah pertanyaan mungkin? Mumpung kalau kalian panggilnya Opa Max ya, Opa Max boleh ya? Iya, Opa Max ada di sini bersama kita. Ayo, mari kalau ada pertanyaan mengenai sejarah gereja di Indonesia. Silahkan, ayo. Saya Kak. Ya, Putri, silahkan. Jadi saya mau bertanya ke Opa Max, gimana kan awalnya kan kita dijajahnya sama Belanda kayak gitu kan. Terusnya, tapi kan sekarang mayoritas di Indonesia itu Muslim hampir 90% kan. Dulu itu waktu penyebaran Muslim ada tokoh-tokoh seperti Wali Songo yang dia menyesuaikan agama sama sastra. Di sini misalnya mereka melalui gamelan atau melalui wayang. Kalau di Kristen mereka itu gimana caranya? Apakah ada cara-cara menggunakan selain perdagangan yang mereka lakukan? Kayak kalau sekarang kan lebih banyak Indonesia dominasi budayanya dari Hindu Buddha sama Islam, dan di sini kelihatannya dari Kristen kan sedikit, tapi apakah ada Pak peninggalannya dan cara penyebaran
agama Kristen melalui sastra? Terima kasih, Opa. Oke, saya langsung jawab saja, Putri. Dek Putri, terima kasih untuk pertanyaannya. Cukup bagus sekali pertanyaannya. Saya sangat disayangkan ya, nggak bisa nampilin gambar ada problem nih laptopnya Opa, maklum yang punya ini cucunya tiba-tiba pergi tadi, mau dicari nih susah ini kenapa nggak keluar gambarnya. Oke, baik. Memang ketika penyebaran atau memperkenalkan agama Kristen melalui ya dalam tanda kutip memang penjajah, lewat penjajahan pada waktu itu. Tetapi usaha-usaha perdagangan tentu juga disertai dengan penyebaran Kristen yang dianut oleh pemerintah Belanda atau para pedagang dari Belanda. Nah, tentu ketika mereka masuk ke satu wilayah, mereka harus beradaptasi. Mereka harus bekerja sama di dalam membangun wilayah atau daerah tersebut. Katakanlah sebagai contoh, ketika pendeta-pendeta yang saya sudah sebutkan tadi, mereka tentu tidak serta-merta masuk ke satu wilayah, langsung mengabarkan ini kami orang Kristen, lalu mengabarkan tentang keselamatan di mana karya penyelamatan melalui Tuhan Yesus. Tidak langsung serta-merta seperti itu. Ada trik-trik yang harus dilakukan. Trik itu yang dimaksud adalah pendekatan-pendekatan. Bagaimana supaya ajaran Kristen bisa sampai kepada masyarakat, mereka mesti bahasa kasarnya ambil hati supaya mereka diterima melalui seluruh aspek sosial yang ada di daerah itu. Sehingga dengan masuk ke dalam elemen-elemen sosial yang ada di dalam masyarakat, kehadiran mereka dapat diterima. Bahkan ketika mereka sudah diterima, mereka mengembangkan. Nah, kalau tadi disebutkan sekolah-sekolah seperti di Minahasa, mungkin di Sumatera Utara, dan lain-lain, di Indonesia Timur itu, gereja-gereja membangun sekolah-sekolah, rumah sakit, dan lain-lain, panti asuhan. Nah, tentu juga di dalam rangka mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada di tempat itu. Nah, melestarikan nilai budaya itu memang mengakibatkan penyebaran agama lebih cepat dilakukan oleh para penginjil pada waktu itu. Namun memang karena ada predikat di mana seolah-olah gereja itu hadir karena penjajahan. Sehingga ada suatu budaya yang sangat alergis sekali di dalam bersosialisasi dengan apa yang namanya Kristen. Ya, saya pun pernah merasakan seperti itu. Tetapi kita jangan sampai merasa, kalau begitu agama kita kok agama yang diturunkan oleh penjajah. Begini, memang Tuhan yang mempunyai otoritas. Tuhan Allah pencipta khalik semesta. Ya, Dek Putri. Jadi Tuhan bisa memakai segala macam cara bagaimana supaya message atau pesan dari Tuhan dapat disampaikan. Ya. Bahkan
Mungkin kalau kita masih ingat cerita tentang Nabi Nuh ya, seluruh ciptaan di dunia ini mau dimusnahkan oleh Tuhan Allah karena manusia tidak lagi bergaul, mau menyembah Tuhan Allah. Sehingga hanya keluarga Nuh yang dapat diselamatkan setelah dia membuat perahu atau kapal untuk keluarganya dan seluruh ciptaan Tuhan Allah, sepasang-sepasang, kata Alkitab di dalam Kejadian. Nah, budaya ini memang sangat mempengaruhi kehidupan. Jadi, umat Kristen di dalam rangka penyebaran agamanya juga mengembangkan nilai-nilai budaya yang ada. Itu barangkali yang dapat disampaikan ya, Dek Putri. Iya, iya Opa. Terima kasih. Ada lagi? Kalau masih ada waktu, ayo silakan, boleh. Ayo, mari siapa? Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada, sudah jelas semua kah? Nah, kalau nggak ada yang mau bertanya, saya tambahkan sedikit, boleh Kak, Mbak Ya, boleh. Loli? Silakan, Ya, adik-adik sekalian, kita kan tadi dikatakan mengembangkan gereja yang beroikumene. Ya. Memang kita tahu bahwa gereja itu dihadirkan oleh badan-badan penginjilan dari berbagai negara yang juga mungkin mempunyai pengajaran-pengajaran yang khusus. Tetapi kita sebagai warga jemaat GPIB, pemahaman kita tentang oikumene sebagaimana yang telah diturunkan oleh para tokoh-tokoh gereja sebelumnya sejak tahun 1950, mengembangkan gereja yang esah di Nusantara. Pada tahun 1984 lewat sidang raya, bahkan di tahun 2019 yang lalu memperbaharui kembali paham oikumene. Bahwa gereja kita, GPIB, ya ada ya di Sulu Sepekan kita, adik-adik mesti baca ya. Apa itu yang menjadi moto dari gereja GPIB? Apa yang menjadi visi GPIB? Apa yang menjadi misi dari GPIB? Nah, kita tidak lagi pada saatnya untuk mengklaim kita adalah gereja satu-satunya gereja yang diberkati oleh Tuhan. Yang namanya dan menamakan diri mereka gereja harus kita hormati di dalam membangun persekutuan. Jadi kita tidak bisa menyatakan, oh gereja sana tidak baik, gereja sono tidak baik. Hanya gerejaku yang terbaik. Kita sama-sama gereja yang esah. Namun kita juga tentu harus menjaga tata krama. Oh, kalau ber-GPIB itu bagaimana? Ya, jadi jangan juga karena kita ini GPIB lalu tidak mau bergaul dengan gereja lainnya. Ya, tapi kita harus memelihara iman percaya melalui diri kita sendiri dan menyatakan Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita, umat manusia. Itu barangkali tambahan saya, Bu Loli. Terima kasih, Om Max. Adik-adik, masih ada yang mau ditanyakan? Ataukah sudah cukup semua? Baik, di materi, di buku ada tambahan informasinya juga ya. Terus nanti kalau ada yang masih penasaran, istilahnya bisa dikepo-kepoin, cari aja di internet gitu ya.
Saya juga sambil sesi hari ini sambil saya rekam. Kalau nanti tadi soalnya ada beberapa teman yang sempat keluar masuk takut ketinggalan pelajaran. Nanti kalau misalnya ada yang masih perlu penjelasan, minta ke saya aja, saya kasih rekamannya semua ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Om Max, Penatua Max Saroinsong yang sudah menyampaikan materinya kepada kita hari ini. Puji Tuhan, semuanya sudah berjalan dengan baik, sudah jelas. Mudah-mudahan adik-adik sudah mengerti bagaimana perjalanan sejarah gereja masuk ke Indonesia dan juga berkembang sampai saat ini. Baik teman-teman semuanya, jika sudah tidak ada lagi pembelajaran kita hari ini, sebentar kita akan menyampaikan persembahan kita seperti biasa, masih disimpan masing-masing untuk nanti dikumpulkan bersama. Memimpin doa persembahan bagi kita semua, mari kita persilahkan Putri yang akan memimpin doa kita. Silakan Putri. Ya, baik Kak. Teman-teman dan pengajar, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan materi yang disampaikan oleh Opa Max. Ya Tuhan, saat ini kami ingin mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah setiap persembahan kami ya Tuhan, agar berguna untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Tuhan, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat memberikannya kembali kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Amin, terima kasih Putri. Beberapa informasi adik-adik, sebentar saya cek. Perjumpaan kita berikutnya adalah hari Jumat. Hari Jumat ini ya, setelah minggu kemarin kita tidak bertemu hari Jumat, minggu ini kita bertemu di hari Jumat. Sebentar, materinya. Pertemuan ke-18, Jumat 30 Oktober, materinya adalah Gereja dan Negara. Kita akan bersama-sama dengan Penatua Novel Mokodompit. Seperti biasa kalau hari Jumat sore, jadi jam 4 sekitar kurang 10 sudah dibuka Zoom-nya, nanti silahkan masuk aja, sehingga jam 4 kita sudah bisa memulai materi kita. Lalu pertemuan berikutnya setelah itu adalah hari Minggunya, tanggal berapa November tuh? Pokoknya hari Minggunya ya, 1 November. Jadi kita ketemu Jumat 30 Oktober, lalu Minggu siang seperti sekarang 1 November. Nah, teman-teman, link Zoom-nya tetap sama. Jadi kalau misalnya saya sampai lupa, setiap minggu memang saya berikan kembali di grup, tapi kalau lupa cari aja yang istilahnya bekas minggu kemarin sebelumnya begitu ya, tinggal diklik aja. Terutama juga bagi teman-teman yang merupakan anggota katekisasi khusus. Hari ini ada Michael dan juga Nadia, Adolf dan juga ada Herman. Nah, yang katekisasi khusus, kami katekisasi reguler jadwalnya seperti itu. Besok ada hari Jumat kita ketemu, berikutnya hari Minggu dengan link Zoom yang sama. Kalau Michael, Nadia, Adolf, dan Herman mau ikut setelah berkoordinasi dengan Bapak dan Ibu Pendeta, silahkan ya. Ikut saja, linknya sama, tinggal masuk aja. Kalau hari Jumat jam 4, kalau hari Minggu seperti sekarang 11.30. Baik, teman-teman yang terkasih, mungkin ada tambahan, mumpung ada Pak Edi Situmorang nih, ketua dari tim katekisasi GPIB Horeb, dipersilakan Pak Edi. Ya, terima kasih Kak Loli sebelumnya, juga Pak Mak dan adik-adik semuanya yang bisa menyelesaikan materi di siang hari ini dengan baik. Saya hanya memberi hal yang terbaik bagi adik-adik semuanya, semua bisa mengikuti. Kalau saya lihat absen yang selama ini telah berjalan,
bisa dinyatakan 90% sudah bisa hadir semua, walaupun ada beberapa dari teman, dari adik-adik semua yang tidak bisa hadir. Terlebih kepada Pak Mak yang saat ini hari ini telah menyampaikan, saya ucapkan terima kasih, dan Kak Loli yang memandu jalannya selalu senang di dalam menjalankan tugas dan pelayanan ini. Saya juga memberi ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kalau untuk selanjutnya itu saya lebih condong atau lebih senang kembali kepada adik-adik harus yang kreatif ya. Kalau dilempar pertanyaan, diberi suatu usulan-usulan seperti apa, saya meminta supaya kalau bisa kreatif gitu. Kreatif semua kalau bisa. Bertanya, jangan malu-malu karena ini awal pertama kita yang menuju ke depan supaya anak-anak atau adik-adik itu menjadi anak-anak Tuhan yang handal gitu artinya. Ke depan sebabnya tantangan hidup itu semakin banyak. Jadi kalau kalian tidak mengerti dari sekarang, hanya diem, tidak mau menanya, tidak apa, nanti takutnya adik-adik kurang paham setelah hasil-hasil belajaran dalam 1 tahun ini. Jadi kami para pengajar, terlebih yang mengajar, baik Pak Pendeta, Ibu Pendeta, bahkan tim pengajar yang lain, kalau adik-adik itu berinteraksi bersama-sama tim, saya sangat angkat jempol. Dan itu yang diharapkan bagi kami sebagai tim pengajar. Mungkin begitu ya, Kak Loli dan Pak Mak ya. Kira-kira hanya itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Terus saya mengawati dari awal selama pembelajaran, baru kali ini saya fokus mengawati dari awal sampai akhir. Saya salut dengan adik-adik semua. Oke, itu aja Kak Loli. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Edi sudah bersama kita hari ini dari awal sampai akhir. Nanti Pak Edi akan bersama adik-adik memberikan materi bulan November ya Pak Edi ya? Iya, iya. Bulan November ada kelas bersama Pak Edi. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Edi. Baru masuk juga bersama dengan kita salah satu tim pengajar kita, Bapak Penatua Novel Mokodompit. Selamat siang Bapak. Baik, adik-adik yang terkasih, seperti Pak Edi tadi bilang, tetap semangat. Kalau ada kesempatan untuk bertanya, ayo bertanya, mumpung bisa nanya ya. Besok-besok malah penasaran, aduh apa sih gitu ya. Jadi nanti lebih aktif lagi bertanya. Baik, terima kasih untuk kehadiran kita, kebersamaan kita pada siang hari ini, meskipun ada beberapa yang agak kesulitan dengan sinyal, puji Tuhan, tapi masih bisa keluar masuk sedikit, nggak apa-apa ya, tetap semangat. Baik teman-teman, kita akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini dengan doa penutup. Alin nanti akan memimpin kita dalam doa. Sebelumnya, bolehkah kita semua menyalakan video jika memungkinkan? Jika tidak, nggak apa-apa. Setelah berdoa, kita akan berfoto bersama. Kedengeran nggak Kak suara aku? Kedengeran, Alin. Kedengeran ya? Ya, boleh. Ayo, mari kita bersiap-siap berdoa. Alin, dipersilahkan. Ya Kak. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau masih mengumpulkan kami di sini untuk belajar katekisasi ya Bapak. Sebentar kami ingin berpisah satu sama yang lain, sehingga materi apa yang boleh kami dapatkan di hari ini boleh kami terapkan, lakukan di kemudian hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, terima kasih Alin. Baik, mari nyalakan semua videonya jika bisa. Ya, saya ambil fotonya ya. Oke. Noel, bisa ada videonya? Tidak bisa? Oke, baik. Ayo, saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Seperti biasa nanti di-share di grup ya.
Oke deh, terima kasih atas kebersamaan Terima hari kasih. ini. Terima kasih Dan Pak semua Edi. ya. Terima Terima kasih kasih Oma. semua. Selamat Terima siang. Terima Selamat kasih. beristirahat. Sampai ketemu lagi ya. Makasih Kak, Mbak Loli makasih ya. Opa Max. Makasih Mbak Terima Loli. kasih Kak Loli. Iya, sama-sama. Terima kasih Opa Max, terima kasih Ya, Kak Pak Edi. Loli. Terima kasih Opa Max. Sampai Ya, jumpa makasih semua. semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu Kak. Selamat hari Minggu, Sharon. Amabel, tadi Amabel ya yang bilang. Selamat hari Minggu semua. Sampai ketemu. Cici, terima kasih. Maaf gangguin terus. Anda bisa keluar ya Mbak. Iya, terima kasih Om Max. Salam buat Tante ya. Yuk, terima kasih Mbak Loli. Udah tampilin kreasi yang bagus tadi. Seadanya. Terima kasih Om Max. Ya. Tutup ya Kak. Ya, terima kasih Cici. Dadah. Dah.